Bank Indonesia terus mendorong peningkatan kredit dan membangun kepercayaan pelaku usaha agar pertumbuhan kredit kembali menguat. Untuk itu, Bank Sentral akan menempuh banyak cara demi mendorong akselerasi kredit di tahun 2026 semakin meningkat. Bank Indonesia terus mendorong kebijakan makroprudensial seiring indikasi permintaan kredit yang masih lemah. Terlepas dari sikap wait and see dunia usaha, ada beberapa kondisi yang menyebabkan masih lambatnya pertumbuhan kredit perbankan. Salah satunya adalah masih tingginya fasilitas pinjaman yang belum dicairkan atau undisbursed loan, di mana per November 2025 mencapai 2.509,4 triliun rupiah atau setara 23,18% dari total plafon kredit yang tersedia. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro mengakui, pertumbuhan kredit tahun ini tidak setinggi tahun sebelumnya akibat perekonomian yang masih membutuhkan dorongan. Kredit perbankan pada November 2025 tercatat tumbuh 7,74% secara tahunan, lebih rendah dari November 2024 yang mencapai 10,79%. Oleh sebab itu, BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengoptimalkan instrumen kebijakan reguler dan makroprudensial. BI juga mendorong optimalisasi sektor-sektor potensial yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, mendorong transparansi bunga kredit di perbankan, dan mendorong bisnis matching antara dunia usaha dan perbankan. Nah, itu jadi semua itu kita lakukan supaya nanti tadi sisi demand dan sisi supply itu, bahkan nanti kita di inisiatif yang ke depan itu, kita nanti ajak itu para korporasi, para perbankan untuk bisnis matching gitu. Kita temukan kurang apa, mau informasi apa gitu. Nah, sampai seperti itu langkah-langkah kita untuk mengupayakan agar pembiayaan itu bisa lancar, ekonomi itu bisa tumbuh. Solikin memastikan, berbagai instrumen moneter maupun makroprudensial akan terus didorong demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan, termasuk berkolaborasi dengan otoritas fiskal demi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat maksimal. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, penyaluran kredit di tengah wait and see dunia usaha di tahun 2006, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia, kemudian Bapak Rian Kirianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik, sehat, luar biasa, sehat. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Halo Bu Sarmila. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, review dari Pak Rian nih terkait bagaimana sih sebenarnya kinerja Pak kalau kita cermati dari penyaluran kredit perbankan di sepanjang tahun 2025, kemudian insight dari Anda juga terkait dengan kondisi dunia usaha. Begitu, apakah ada titik keseimbangan di sana kalau kita bicara mengenai penyaluran kredit perbankan, Pak Rian? Silakan. Kalau kita lihat paling tidak sampai dengan semester 1, sebetulnya situasi dan kondisi ekonomi sektor keuangan khususnya perbankan kita masih on the track ya sampai dengan semester 1. Di mana loan growth waktu itu udah mendekati 10% lah kalau nggak salah. Funding growth juga sudah bergerak 7-8%. Which is ini rasio yang ideal menurut saya. Tetapi begitu memasuki semester kedua, begitu masuk bulan Juli, Agustus, dan sampai Desember ini, terjadi secara percentage point itu perlambatan pertumbuhan pinjaman atau kredit. Baik untuk yang perbankan konvensional maupun perbankan syariahnya. Secara agregat mengalami perlambatan secara pertumbuhan tahunan atau year on year. Nah, mungkin salah satu triggernya, barangkali kita bicara dari sisi root cause. Ya, root cause itu apa sih akar penyebab utama sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan kredit secara tahunan, ya secara tahunan. Meskipun masih tumbuh, tetapi delta pertumbuhannya itu mengecil, menurun. Jadi poin penting bagi saya adalah satu, tetap growth. Memang lalu kalau dibanding-bandingkan secara tahunan, growth-nya itu mengalami perlambatan atau penurunan, tetapi positive thinking-nya adalah tetap growth. Nah, tentu kita harus bertanya kepada teman-teman Bu Sarmila ya, dari teman Kadin, dari HIPMI, dari Apindo, kenapa inisiasi atau minat atau willingness untuk mengajukan fasilitas kredit ke perbankan itu melambat? Karena bank itu sebagai penjual dana.
penjual dana itu menunggu menanti datanya teman-teman usaha untuk mengajukan fasilitas kredit. Apakah itu kredit investasi, kredit modal kerja, dan juga termasuk kredit konsumen tentunya. Nah, posisi bank itu nunggu. Tetapi kalau yang ditunggu-tunggu tidak datang, tentu banknya tidak bisa bergerak. Yang kedua, konfirmasi dari Pak Solihin Jufro tadi dari Bank Indonesia, masih terdapat fasilitas kredit yang belum ditarik. Itu yang kita kenal dengan istilah undisbursed loan, itu besar sekali. Kurang lebih tadi berapa, 2.800 triliun seingat saya. Itu besar sekali. Dan itu semuanya hampir pasti isinya komitmen loan. Apa itu komitmen loan? Komitmen loan adalah pinjaman yang sudah disepakati oleh bank sebagai kreditur dengan debitur pengusaha. Mereka udah komit melalui perjanjian kredit ya, bahwa mereka menikmati fasilitas katakanlah 1 triliun, tapi nggak ditarik-tarik. Tentu dengan berbagai alasan atau alasan yang teman-teman pengusaha tahu persis bagaimana mereka merasakan keadaan dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, itulah highlight yang ingin saya sampaikan Mas Pras, Bu Sarmila, situasi kondisi kita dari sektor ekonomi secara umum, pebisnis maupun dari sisi kami di perbankan sebagai pihak yang istilahnya itu lender atau kreditur gitu. Tapi ya enggak apa-apa, nanti kita diskusi lebih dalam dari Bu Sarmila, nanti bisa mengadres ya apa sih sebetulnya isu-isu yang dihadapi oleh teman pengusaha. Saya khawatir Bu Sarmila, Mas Pras, isunya jangan-jangan faktor non ekonomi. Apa itu faktor non ekonomi? Yaitu masalah security dari teman-teman pengusaha. Ya. Mungkin juga teman pengusaha, mohon maaf, suasana kebatinannya memasuki semester kedua itu kurang firm, sehingga mereka ragu-ragu, mereka bimbang, aduh udah dapat fasilitas kredit tapi nggak ditarik karena takut permintaannya ada nggak ya, permintaannya cukup memadai nggak, nanti sudah terlanjur ngambil kredit, bunganya jalan, harus bayar pokok, ternyata jualannya maaf kata tidak diserap pasar dengan optimal. Nah, itulah highlight yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bu Sarmila juga bisa mempertajam ya dari sisi Ya, betul. pengusahanya gitu. Itu Mas Pras yang Baik. ingin saya sampaikan. Pak Aryan, terima kasih atas reviewnya. Nah, Bu Sarmila, ini dia menarik. Kalau kita cermati di sepanjang tahun 2025 dari sisi bagaimana upaya untuk bisa melakukan peminjaman begitu ya, kredit perbankan ataupun dengan yang perbankan syariah dari pelaku usaha, sebenarnya apa yang mungkin bisa disampaikan? Kondisi realnya, apakah pertumbuhan sesuai dengan harapan begitu dari KADI Indonesia atau ada tantangan lain begitu, Bu Sarmila, di tahun ini? Silakan. Ya, makasih Mas Pras, Pak Rian, salam kenal kembali ya. Biasanya saya berapi-api nih Mas, biasanya di Desember Oke. 2002, di akhir tahun biasanya Iya. saya sama Mas Pras pasti bilang, keren banget. Ini kali memang saya merasakan sendiri dan teman-teman Kadin semua merasakan ada sesuatu yang harus kita diskusikan secara intensif dan menyeluruh ya. Oke. Jadi emang betul sekarang ini banyak sekali plafon kredit itu nggak digunakan. Nggak usah kan orang, varian saya aja juga gitu Pak. Hmm. Jadi Oke. ketika Bapak sampaikan tadi itu benar. Nggak, jadi contohnya nggak usah orang lain, varian saya juga dapat. Nah, yang menarik varian dan Mas Pras hari ini tuh, kita itu yang mendapat kredit itu ternyata 3 miliar ke bawah itu kelasnya mikro sekarang, kecil dihitungnya. Baik. Jadi kelas di atas 3 miliar udah kelas menengah itu Mas Pak Rian. Oke. Jadi yang kelas menengah ini bermasalah nih Pak Rian, bukan yang kelas kecilnya. Jadi menengah ke atas yang sekarang ini masalah. Kan saya sudah sampaikan sama Pak Pras pada wawancara yang lalu. Pemerintah kita ini banyak sekali memberikan insentif-insentif, fasilitas-fasilitas kepada kelas kecil dan mikro ya. Sementara fasilitas-fasilitas untuk kelas menengah ke atas ini nggak dapat fasilitas apa-apa ini Pak Rian. Jadi ini juga menjadi PR kita bersama, PR dan saya udah keras banget nih minta supaya kelas menengah itu diperhatikan karena kelas menengah lah yang membantu menciptakan lapangan kerja, membuka lapangan kerja segala macam. Sekarang kan bansos banyak banget ya Pak Rian ya. Bansos, coba deh nanti coba dievaluasi sama Mas Pras. Itu coba fasilitas apa sih yang sudah diberikan pemerintah dalam 1 tahun ini khususnya kelas menengah ke bawah, MBG segala macam program-programnya ya, Koperasi Desa Merah Putih, MBG. Nah itu semua menyasar ke middle low. Nah uang itu banyaknya ke situ, sementara kita yang menengah ke atas ini
APBN kan selama ini kan ikut tender-tender yang APBN ya, APBD, APBN ya, pemerintah badan dan kementerian itu anggarannya juga diturunin Parian jadi sama Mas Pras. Jadi tender-tender yang seharusnya sudah kita planning untuk ikut karena ada penurunan anggaran dari pemerintah, mau nggak mau kita jadi nggak ikutan gitu ya. Nah itu satu. Yang yang pertama tadi adalah fasilitas yang diberikan pemerintah itu banyak ke sektor menengah ke kelas kecil dan mikro itu banyak. Yang kelas menengah atas nih nggak ada insentif apa-apa, belum ada gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah bahwa kita ini sekarang ini APBN untuk APBD, APBN itu dikurangin dari Kementerian ya Keuangan. Jadi itu juga pengaruh terhadap kita sebagai pelaku usaha kan banyak ikut Oke. tender ya Pak. Jadi tendernya menurun. Yang ketiga adalah betul kita masih wait and see karena bencana ya climate change masalah too much banyak banget ya Iya, menurut iya. kita nggak satu masalah aja jadi banyak sekali masalah yang memang peran pemerintah ini harus dominan sekarang ini daripada peran swasta karena kita lihat swasta ini udah banyaknya nunggu pemerintah nih ngerjain apa sih sekarang ini gimana tuh coba kita bingung juga nih sebenarnya daya belinya juga nggak terungkit-ungkit gitu ya Pak daya beli masyarakat juga nggak naik padahal kelas mikro kecil udah banyak didukung ya banyak tapi bentuknya bukan uang cash yang beredar Pak tapi barang-barang ya Pak jadi bentuknya itu dalam bentuk barang-barang jadi bukan uang yang beredar sekarang ini tetapi uang itu bertumpuk misalnya ke satu dua orang atau satu dua yang mengelola yang kecil-kecil itu kan mungkin ada yayasan atau apa ya Pak yang menerima dana-dana itu. Nah, mereka yang tertumpuk di situ. Jadi saya melihat itu. Jadi peran-perannya ada ekonomi baru yang tampil di sini Pak. Jadi ada bukan lagi pengusaha karena sekarang ini banyak yayasan-yayasan yang dilibatkan oleh pemerintah yang mereka itu uangnya triliun-triliun yang ke situ teralurkan ke situ itu salah satu penyebab kenapa kita nggak berani invest banyak-banyak dulu oleh karena itu bukan perusahaan, bukan PT, bukan CP yang sekarang ini mendapatkan kesempatan di pemerintah. Malah banyaknya yayasan atau ormas-ormas itu yang dapat peran sekarang ini dalam 1 tahun ini dibanding PT, CV gitu. Jadi yang Baik. dapat peran nih, jujur aja nih Parian, Oke, ini dia. Baik, yang itu dia. dapat peran sekarang itu yayasan, Hmm. koperasi. Nah, duitnya ke situ. Baik, Yayasan Bu sama Sarmila. koperasi gitu. Gitu Pak. Kita akan Makasih, lihat Pak. nanti apakah dengan beberapa tantangan tadi kemudian bagaimana upaya Bank Sentral tadi untuk bisa meningkatkan lagi penyaluran kredit di tahun 2026 akan lebih smooth lagi atau tidak, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Varian, Bu Sarmila, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Iya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan data untuk penyaluran kredit perbankan. Ini data per Oktober 2025. Kita akan cermati bersama seperti apa sih kinerjanya di Oktober 2025. Ada 8.220 triliun kalau kita bicara penyaluran kredit ya di per Oktober 2025. Atau dari sisi pertumbuhan 7,36% secara tahunan. Tapi kalau kita sandingkan dengan bulan sebelumnya di bulan September, ini ada penurunan karena di bulan September 2025 pertumbuhannya 7,7% secara tahunan. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang di Oktober 2024 penurunan semakin dalam karena di Oktober tahun lalu pertumbuhannya adalah 10,92%, nyaris 11% untuk penyaluran kredit perbankan ya di periode Oktober. Dan berikutnya, bagaimana sih profil dari risiko kredit perbankan kita? Ini dia, kita akan cermati bersama per Oktober 2025 tercatat untuk NPL gross atau NPL itu non-performing loan-nya 2,25% di Oktober. Dan kita lihat di September 2,24%, sementara Oktober 2024 2,2%. Berarti ada kenaikan untuk NPL gross, sementara NPL net-nya di Oktober 2025 0,9%, sementara di bulan sebelumnya 0,87%. Dan kalau kita mundur lagi ke belakang tahun 2024 0,77%. Untuk profil risiko dari kredit perbankan kita. Loan at risk-nya per Oktober 2025 maksud kami 9,41%, sementara di bulan sebelumnya 9,52% untuk profil risiko kita di sektor perbankan. Nah, kita lihat dari sisi pergerakan suku bunga acuan, ini seperti apa trennya.
ya setelah 5,75% bertahan dari awal tahun sampai dengan April, kemudian Bank Sentral menurunkan beberapa kali ya dari suku bunga acuan kita hingga bertahan di 4,75% dari bulan September, Oktober, November, dan Desember. Meskipun disebutkan tahun depan juga ada potensi atau ruang ya penurunan lagi untuk suku bunga acuan Bank Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto dan juga Ibu Sarmila Yahya. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Rian, bagaimana Anda melihat kalau dari sisi perbankan likuiditasnya saat ini membanjirkah, seperti apa kalau kita lihat dengan beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah mempermudah penyaluran, persyaratan dan lain-lain, apakah sudah cukup optimal, apalagi ada kemarin 200 triliun lebih yang dimasukkan, diinjeksikan juga ke dalam Himbara begitu Pak Rian? Kalau dari sisi rasio likuiditas ya, saya jamin kondisi likuiditas perbankan kita sampai hari ini masih sangat-sangat memadai atau sangat ample. Ya, apalagi dengan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya menginjeksi totalnya kalau nggak salah 276 triliun ya menjelang tutup buku tahun ini, itu kondisi likuiditas di perbankan kita secara agregat maupun secara segmentasi, yaitu teman-teman di Himbara itu sangat liquid. Artinya no isu dengan likuiditas. Nah, isu kita adalah tadi bagaimana akselerasi untuk ekspansi kredit. Akan tetapi di situ ada semacam, tadi sempat di-spill sama Bu Sarmila, itu ada semacam bottleneck. Oke. Kenapa sebagian teman-teman pengusaha kita itu tidak terdorong untuk mengajukan fasilitas kredit di saat rasio likuiditas bank-bank itu sedang sangat ample, dan ada gerakan juga di beberapa individual bank itu suku bunganya itu interest loan, maksud saya suku bunga pinjaman itu sudah berada di level single digit. Bahkan ada yang mematok suku bunga pinjaman itu range sekitar 7-8%. Artinya kan udah sangat rendah. Tetapi kembali, kita tidak bisa memaksa teman-teman pengusaha itu tanpa tanpa kalkulasi bisnis untuk mereka mengajukan fasilitas kredit. Karena Oke. begitu penandatangan kredit dilakukan, itu argonya udah langsung jalan. Gitu loh. Nah, ketika outstandingnya itu udah mulai dibuka oleh banknya kan juga udah terkunci ya. Ya. Dia sudah menyiapkan sekian triliun rupiah untuk disalurkan kepada teman-teman pengusaha yang sudah menandatangani perjanjian kredit. Tetapi ya unfortunately fasilitas yang sudah diberikan itu tidak dioptimalkan. Makanya tadi disampaikan oleh teman BI bahwa posisi undisclosed loan itu bukannya berkurang, malah bertambah. Karena begini, saya sadar ketika perjanjian kredit itu dilakukan antara bank kreditur dengan teman-teman pengusaha, itu outlook-nya itu masih bagus. Ya, ini kan individual kan dikerjakan katakanlah 5 bulan lalu, 6 bulan lalu, yang melihat meneropong ke depan itu cuacanya cerah. Tetapi di dalam perjalanannya ternyata cuacanya udah mulai gloomy, udah mulai mendung. Nah, sebagian besar teman-teman pengusaha itu lalu udahlah nanti dulu deh. Mereka lalu menunda. Alhasil fasilitas kredit yang sudah dikunci tadi tidak diserap dengan baik. Nah, itulah Baik. gambaran dari sisi teknis perbankannya yang ingin saya sampaikan. Oke, Pak Rian. Nah, dari sisi pelaku usaha Kadin Indonesia sendiri, apa sebenarnya yang mengambil, kalau bisa dikatakan begitu, posisi wait and see kah saat ini, atau seperti apa sih Bu Sarmila untuk tahun 2025 ini untuk menatap tahun depan? Iya, Mas Pras, Varian, kita nggak wait and see, sekarang kita tetap jalan walaupun tidak maksimum ya jalannya itu, tetap hati-hati, unsur kehati-hatian. Nah, banyak juga teman-teman sekarang kerjanya itu untuk mengambil alih kredit-kredit yang macet yang lain, Pak. Malah kita beli kredit yang lain, bahkan kita belanja juga dari BUMN yang proyek-proyeknya kreditnya macet-macet tuh kita beli gitu, Varian. Kita Mas Pras kita beli, kita lanjutin. Jadi kita banyaknya sekarang itu cari safety player ya, beli sesuatu yang sudah pasti gitu. Karena kalau sesuatu yang nggak pasti juga kita nggak berani gitu ya, nggak berani banget sekarang ini. Karena nggak ada jaminan, nggak ada yang memberikan jaminan sekarang ini yang bisa meyakinkan kita para pengusaha bahwa kalau kita invest tuh pasti kembali, nggak ada jaminan itu. Jadi kita memang harus hati-hati, dan memang betul kata Varian, uang membludak. Saya juga tadi udah bilang bukan nggak soal duitnya. Oke. Duit
kredit nggak ada masalah, bunga udah rendah, oke suku bunga udah diturunin, Ya. SBI juga udah diturunin, dan udah. Yang masalah sekarang bukan soal di kredit di banknya, tetapi yang masalah di pengusahanya itu sendiri, di iklim atau sosial ekonomi kita ini ya, sosial, ekonomi dan politik itu nggak stabil. Jadi bisa aja, ini contoh case aja ya, bisa tuh SPBU ditutup tiba-tiba kayak gitu ya. Ada beberapa SPBU yang nggak bisa dapat minyaknya, kayak gitu Pak, yang tiba-tiba bisa aja semena-mena bisa ngambil kebijakan-kebijakan yang bikin kita beresiko pengusaha itu kan gitu. Jadi itu contoh-contoh yang membuat wah besok mereka dikerjain gitu, besok kita nih giliran kita nih. Makanya kita juga harus hati-hati gitu. Jadi saya bilang ini Oke. sih kita kalau memang bisa nih Mas Pras ke 2026 saya sih tetap optimis ya, namanya optimis apalagi hari ini kita fardu ain nih Parian nama Mas Pras, kita mau nggak mau saya kaget juga dapat berita ini terakhir bahwa hari ini tuh banyak yang tidak terserap. Nah ini PR kita lah di Kadin supaya kita bikin klinik perbankan ya, karena Ya. biasanya kami suka membuat klinik perbankan, namanya klinik Oke. perbankan tuh dalam arti kita mengundang beberapa bank dipertemukan nanti dengan dikolaborasi, dan itu di bidang saya kebetulan Pak, klinik perbankan itu nanti kita mempertemukan antara pengusaha dan para perbankan sehingga mereka akan bisa diskusi produk-produk apa yang menjadi prioritas, karena masing-masing perbankan punya segmentasi sendiri-sendiri yang nanti coba kita fasilitasi, dan itu memang reguler sih kami lakukan, namanya klinik perbankan. Jadi kita bisa coba laksanakan di awal Januari ya. Nah mudah-mudahan sih Februari sama Maret kita udah bisa Oke. kembali lagi, karena di momen itu ada Lebaran ya, Lebaran dan apa namanya puasa ya. Mudah-mudahan menjadi daya ungkit untuk mengembalikan apa yang masalah di Desember ini. Saya berharap sih, saya masih optimis ya, kita kejar lah, kita bantulah gotong royong apa yang menjadi PR-PR hari ini, mudah-mudahan ke depan Baik. bisa kita sama-sama atasi Iya, gitu ini Pak Rian. menarik Mas begitu di Pras. tengah interest loan juga yang sudah ada single digit, tapi di satu sisi ada kejadian Parian bahwa pelaku usaha justru mengambil pinjaman-pinjaman yang mungkin macet atau apa sehingga dilanjutkan. Nah ini dia sehingga tidak ada pinjaman baru. Ini mungkin ada isu baru ataupun informasi baru. Kita bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya ya. Parian, Bu Sarmila, kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia, kemudian Bapak Rian Krianto, Ekonom Senior, dan juga Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Nah, Pak Rian, ternyata ada satu informasi yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Sarmila, begitu, bahwa pelaku usaha justru ada yang sebenarnya melanjutkan justru dari kredit pihak lain, begitu ya Bu Sarmila ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Mungkinkah itu yang akhirnya menggerus dalam artian mengurangi nih jumlah pengajuan pinjaman di perbankan, Pak Rian? Kalau Anda melihatnya bagaimana dengan situasi ini, Pak? Apakah nanti akan berdampak juga terhadap upaya penyaluran kredit dari perbankan kita begitu di tahun depan atau bagaimana? Ya, yang disampaikan Ibu Sarmila itu valid dan betul. Tetapi itu kalau dalam teknis perbankan sebenarnya kan semacam apa ya, take over ya, take over. Kemudian bagaimanapun teman usaha yang men-take over fasilitas kredit itu akan mengajukan fasilitas kredit juga ke perbankan kalau mereka tidak menggunakan dana sendiri atau self financing. Jadi yang disampaikan tadi adalah salah satu skema refinancing namanya, refinancing. Di perbankan pun juga melakukan itu. Ketika terjadi idle fund yang tinggi, lalu perbankan juga mencari-cari barangkali ada debitur-debitur yang bisa di take over seperti itu. Itu di dalam praktek perbankan itu common, ya itu wajar atau lumrah. Tetapi tentu dengan filterisasi, dengan assessment yang lebih strong, lebih kuat dalam konteks prudential banking ya. Jangan sampai kita take over debitur, ternyata debitur itu di tempat bank yang lama misalnya bermasalah, lalu kita take over, nanti kan hanya mengalihkan masalah dari bank A ke bank B seperti itu. Nah itu yang harus kita concern. Kemudian yang ingin saya catat berikutnya, saya sepakat yang disampaikan Bu Sarmila, saya itu berpikir keras. Semuanya insentif nggak kurang-kurang. Dari BI memberikan insentif, dari OJK memberikan insentif, dari Pak Menteri Keuangan fiskal policy-nya juga sangat insentif. Artinya semuanya udah
tone-nya itu udah pro pertumbuhan atau pro growth. Tetapi kenapa ekspansi kreditnya itu berjalan lambat atau bertolak belakang? Tadi sebenarnya disinggung oleh Bu Sarmila satu isu yang kalau saya simpulkan itu sebenarnya isunya yang dihadapi teman-teman pengusaha kita adalah policy uncertainty. Ya, kebijakan-kebijakan yang mohon maaf di mata teman pengusaha mungkin cepat berubah atau kadang-kadang tanpa komunikasi, tanpa sosialisasi yang cukup, yang memadai, lalu diterapkan. Sehingga membuat suasana kebatinan teman-teman pengusaha itu juga jadi tadi gamang, ragu, dan akhirnya tadi wait and see itu menunggu kepastian policy itu betul-betul firm dijalankan dengan baik. Itu isu hal yang lain. Kemudian saya ingin sampaikan, dugaan saya teman-teman Bu Sarmila pengusaha itu tetap ekspansi, mungkin ketika melihat cuacanya kok agak sedikit mendung, agak gloomy, tapi mereka berani mengambil risiko atau risk taker dengan cara apa? Tetap menggunakan dana sendiri atau self financing, atau mungkin mengajak teman-teman pemodal atau investor lain untuk istilahnya itu berhimpun dana, crowdfunding ya, untuk membiayai tadi rencana-rencana ekspansi bisnisnya. Nah, ini menggunakan jalur non banking. Satu hal lagi kita juga tidak boleh abaikan, mungkin sebagian pengusaha kita juga memilih cara yang lain, yaitu dengan menggunakan skema atau jalur capital market. Entah itu menerbitkan saham, entah itu menerbitkan obligasi dan sebagainya. Nah, jadi secara akumulatif pertumbuhan kredit kita yang 7,7 secara tahunan itu sebetulnya bagi saya itu cukup baik. Ya kan masih tumbuh diperkuat dengan tadi kanal-kanal non banking sektor, yaitu capital market, kemudian ada self financing, kemudian dari financing itu juga itu menggerakkan itu. Karena itu semua yang membuat kita tuh bisa growth di sedikit di atas 5%. Ya, itu sesuatu lah bagi saya itu sesuatu. Memang masih ada ruang untuk bisa kita boost lebih kencang lagi di tahun 2026. Baik, Pak Rian. Nah, Bu Sarmila, lantas bagaimana? Apakah saat ini prinsip kehati-hatian juga yang tengah diterapkan oleh pelaku usaha untuk bisa menatap mengembangkan bisnis, ekspansi bisnis di tahun depan, begitu, sehingga nanti akankah jadi pengajuan untuk pinjaman-pinjaman kita untuk melakukan entah itu biaya operasional, ekspansi bisnis dan lain-lain, itu akan lebih hati-hati atau Anda melihat justru akan gaspol di tahun depan nih, Bu Sarmila? Ya, Mas Pras, pada prinsipnya pengusaha kan pengen untung ya. Yang pada prinsipnya pengen untung, bisnis itu kan pengen untung. Dan pengen sustainable, berkelanjutan. Jadi yang disampaikan Pak Rian tadi betul banget. Cuma saya tadi nggak sampaikan aja bahwa sebenarnya kita menggunakan dana kita sendiri. Kenapa kita nggak pakai dana bank? Karena resikonya jadi lebih minim ya. Kalau bank kan tadi meterannya langsung jalan, T sama dengan 1. Waktu kita hari itu ambil, besok kita langsung meteran jalan. Sementara keadaan sekarang ini unpredictable, tidak bisa diprediksi. Even itu dari pemerintah pun tidak bisa dapat jaminan gitu. Apalagi keadaan semuanya ya. Jadi sebenarnya kita butuh kepastian dari pemerintah sebenarnya nih Pak. Jadi itu kunci dari segalanya. Mau kita kenceng atau nggak kenceng, kalau pemerintah kita ini kan masih cari bentuk ya, dari 100 kementerian dan lembaga ini masih cari bentuk. OSS aja Pak, OSS aja sekarang ini shutdown, sudah 2 bulan ini shutdown. Kenapa? Di sana itu ada 18 kementerian dan lembaga, perundang-undangannya, izin-izinnya untuk dimasukkan ke OSS. OSS itu kan adalah KLBI atau yang harus bisa kita mau tambahkan kalau kita mau bangun usaha apa-apa tidak, itu nggak bisa dipakai sekarang OSS itu. Jadi mereka minta waktu. Jadi banyak sekali ya. Jadi banyak sekali yang nggak mungkin kita sebutkan semua di sini. Tapi secara umum bahwa yang paling penting Pak Pras dan Pak Rian nih, push pemerintah deh supaya kita minta ada kepastian hukum, kepastian kebijakan, policy yang memang betul-betul membantu memberi kepastian kepada para pengusaha untuk bisa ikut andil dan berproses di negeri ini. Nah, sekarang itu kita belum lihat itu yang pasti sekarang ini. Benar-benar belum pasti. Bu Sarmila, jadi intinya adalah memang kepastian dari dunia usaha, keberlanjutan usaha begitu ya di tahun 2026 ini akan menjadi ya semacam barometer lah untuk mereka akan melakukan ekspansi bisnis kah atau akan mencari bisnis lebih jauh lagi, dan ujung
ujung-ujungnya tentu akan ada pengajuan-pengajuan pinjaman baru lagi di keperbankan Indonesia. Berarti tantangannya ya akan lebih challenging lah di tahun 2026 mendatang ini. Baik, Bu Sarmila, Pak Rian, saya sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak nih atas informasi, insight dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Sarmila, Pak Rian. Terima kasih. Terima kasih, Mas Mas. Pras. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat dengan hasil negosiasi tarif perdagangan. Kedua pemimpin ini akan segera menandatangani kesepakatan negosiasi perdagangan sebelum akhir Januari 2026. Indonesia dan Amerika Serikat akhirnya menemukan kesepakatan negosiasi tarif dagang secara bersama-sama, di mana pihak Amerika Serikat sepakat dengan pemerintah Indonesia yang akan merampung perjanjian kesepakatan perdagangan melalui win-win solution tarif resiprokal yang akan diumumkan akhir Januari 2026 mendatang. Pengumuman kesepakatan hasil negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat ini usai Menteri Koordinator Erlangga Hartanto bertemu dengan perwakilan dagang Amerika Serikat atau USTR Jamieson Greer di Washington pada 17 hingga 22 Desember 2025 kemarin. Kesepakatan tarif dagang tersebut masih sesuai dengan kerangka sebelumnya yang dilakukan dalam Leaders Declaration pada 22 Juli silam yang mengurangi tarif dari semua 32% menjadi 19%. Kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat tersebut diklaim memberikan keseimbangan bagi akses pasar produk-produk Indonesia dan Amerika, juga membuka peluang akses pasar sebesar-besarnya bagi Indonesia ke Amerika. Sejak hasil joint statement akhir Juli lalu, Presiden Prabowo memastikan kesepakatan tarif akan rampung pada akhir 2026 mendatang. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, babak akhir negosiasi tarif resiprokal Indonesia-Amerika Serikat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Abdul, apa kabar? Ya, halo, salam sehat Mas Pras. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu, akhirnya kita sampai di babak akhir ya, proses negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kalau kita review terkait dengan industri mebel dan kerajinan yang memang menjadikan Amerika sebagai pangsa pasar produk dari teman-teman HIMKI, bagaimana Anda melihat proses negosiasi ini? Silakan Pak. Ya, menarik ya. Tak pernah berhenti sepanjang 2025 wacana tentang ekspor dan tarif ini. Mas Pras, kalau kita baca data di lapangan, ini adalah satu perkembangan baru berarti kan, tatkala finalisasi mau dilaksanakan di Amerika Serikat dengan pertemuan langsung. Nah, persoalan yang mau kita garis bawahi, apakah tarif ini masih bertengger di angka 16 atau turun? Poinnya kan ke sana Mas Pras. Karena apa? Kita membaca dari teman-teman kita semua di kawasan ASEAN khususnya, ini mereka sedang berlomba menuju tarif nol. Misalnya Malaysia sudah bisa dikatakan mereka berhasil melakukan negosiasi untuk sejumlah komoditas ya. Ada tarif preferensial sampai nol. Nah, rumornya Indonesia juga akan mendapatkan tarif preferensial, cuman kita nggak tahu berapa untuk sejumlah komoditas. Tapi saya garis bawahi, furniture nggak masuk di situ. Kalau saya lihat, nah, sehingga apa? Jangan sampai wacana ini mengemuka seolah baik, tapi industri padat karya yang menyerap tenaga paling besar, paling signifikan, tidak mendapatkan perhatian yang spesifik. Poinnya kan ke sana Mas Pras. Jadi kita harapkan mungkin melalui IDX Channel ini pemerintah harus membaca ulang ketika tarif preferensial, justru yang harus diutamakan adalah sektor industri yang terdampak paling besar berhubung kepada ketersediaan lapangan kerja, yaitu ya industri kami, mebel dan kerajinan. Di sini kita bicara 2,1 juta ekosistem yang terbangun di industri mebel dan kerajinan. Nah, itu yang kita harapkan pemerintah dalam hal ini Pak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap industri kami. Demikian Mas Pras. Baik, itu dia kondisi terkait dengan industri mebel dan bagaimana tanggapan terkait dengan proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Dan sudah bergabung Bapak Ahmad Nur Hidayat, ekonom UPN Veteran Jakarta. Halo, Pak Ahmad, apa kabar?
Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga Salam atas sehat, waktu yang disempatkan ini. Salam Ya, sehat, tadi Pak. sudah ada review ini, Pak Ahmad ya, terkait dengan proses negosiasi. Ini sudah akan menyentuh garis finish dalam artian babak akhir ya dari negosiasi di bulan April mendatang. Tapi kalau kita cermati bagaimana perkembangan kebijakan-kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, begitu yang memang akhirnya mengubah pola perdagangan dunia, begitu termasuk Indonesia. Dari kacamata Pak Ahmad sendiri, bagaimana Pak untuk saat ini? Ya, terima kasih. Saya kira Indonesia ini adalah negara yang menginginkan jalur negosiasi atau harmonisasi lah ya. Oke. Kita tidak melakukan pendekatan dengan retaliasi gitu ya, melawan ya, tapi kita ikut alurnya Trump. Dan saya kira sejak kita ya, kalau kita flashback ke belakang, sejak 2 April 2025 dengan tarif 32%, itu kan semakin ke sini semakin turun ya, 16% terakhir, dan ini akan menuju ke titik akhirnya berapa tadi yang Pak Kria sudah sampaikan, apakah ini bisa menjadi 0% ya, dan ini adalah kabar gembira kita di awal tahun 2026 nanti. Oke. Karena kita mendengar di Januari 2026 setidaknya di akhir nanti ada penandatanganan antara dua presiden Prabowo dan Presiden Trump. Kita melihat dari niat dulu ya, niat Indonesia dari awal adalah tidak melakukan langkah retaliasi, melainkan langkahnya adalah negosiasi. Itu menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan pasar Amerika. Begitu juga Indonesia memandang Amerika butuh pasar Indonesia. Oke. Jadi ada dua kesepakatan yang dua pemahaman yang sangat positif, saya kira, bahwa kedua belah pihak membutuhkan pasar masing-masing satu sama lain. Dan saya kira ini adalah satu niat baik yang harusnya menjadi endingnya juga baik begitu ya. Saya katakan ending baik itu adalah ya 0-0. Kalau seandainya Adil gitu. Indonesia butuh Amerika dan Amerika butuh Indonesia, ya alangkah baiknya adalah 0-0, 0%. Tapi niat baik itu nanti kita ujung akhirnya, tentunya ini akan membuat satu suasana dakdikduk begitu ya, buat tim negosiasi, buat Pak Erlangga CS begitu, dan juga buat bangsa Indonesia, karena kita berharap kalau ini bisa equal 0-0, maksud saya equal itu kita tidak punya hambatan strategis ya. Barang-barang kita, ekspor kita itu bisa berkompetisi dengan sangat baik di pasar Amerika. Tapi Anda bisa bayangkan ketika negara-negara lain bisa 0% dan kita masih di angka 16%, ya tentunya kita sudah kehilangan daya saing. Ya, penjualan kita di market Amerika kita harus diskon 16% kalau kita mau 0%, dan tentunya ini akan memukul kemampuan industri kita dalam mengenerate profit. Kalau ini generate profitnya turun, apalagi nggak bisa melakukan penjualan, tentunya ini akan mengakibatkan problem perusahaan lebih lanjut. Mulai dari problem pembiayaan, mereka nggak bisa bayar pembiayaan lagi, sampai nanti ujungnya adalah problem dia harus melay off karyawannya, harus mem-PHK karyawannya. Dan ini nggak kita hendaki ya, Pras, karena kalau kita sudah mem-PHK karyawan ya berarti akan terjadi PHK massal, dan ini sesuatu yang tidak mengenakan buat Indonesia. Baik Pak Ahmad, ini menarik kalau kita lihat potensi dari 32% kemudian ke 19% begitu ya untuk tarif resiprokal kita. Nah, potensi dari HIMKI berharap begitu dari proses negosiasi, kalau memang sempat disampaikan oleh Pak Abdul Somur tadi, beberapa negara seperti Malaysia ada beberapa komoditas yang bisa 0%. Nah, HIMKI sendiri melihat potensi Indonesia untuk bisa turun lagi di bawah posisi terakhir begitu, ada tidak nih Pak Abdul? Silakan. Ya, ruang itu betul kemungkinan ada, Mas. Makanya kenapa momennya menjadi menarik tatkala misalnya diplomasi Indonesia ini diuji benar, apalagi sekarang head to head ya, sama presiden. Saya sangat percaya kepada Pak Prabowo, beliau punya kapasitas untuk ini. Sehingga narasinya harus kita dorong sama-sama melalui IDX channel ini ke angka 0 lawan 0. Ya, kita mengerti memang Amerika defisit, tapi yang namanya tarif resiprokal atau bilateral seperti ini, yang adil ya 0-0 dong. Bahwa mereka masih defisit berarti ada sesuatu yang mungkin selama ini kurang diperhatikan. Komoditas tertentu yang nantinya bisa dikembangkan dan Indonesia perlukan dari mereka gitu kan, itu tinggal di list aja. Tetapi yang sudah pasti Indonesia ke sana kan udah surplus, ini harus dipertahankan.
Makanya agak kurang bijak ketika sejumlah menteri mengatakan Pak Sopur dan teman-teman Himki, boleh dong sekarang waktunya yang pas untuk melaksanakan yang namanya diversifikasi market. Itu nggak gampang Mas Bas. Saya mengerti bahkan sebelum krisis, bahkan sebelum ada perang tarif kita sudah memasuki pasar-pasar lain. Ya kan masuk ke Eropa kan juga dalam kondisi genting juga di sana. Mereka masih ada suasana perang, tekanan global masih sangat kuat. Jadi pasar Amerika tetap menjadi prioritas yang harus kita jaga. Sehingga apa? Ya, list yang tadi disampaikan mengenai preferensial untuk beberapa komoditas, hati-hati jangan sampai komoditas yang kami miliki, furniture yang bisa menyedot lapangan kerja paling banyak kurang terperhatikan. Itu yang utama. Baik Pak Abdul, itu dia langkah antisipasi yang perlu disiapkan untuk menunggu pengumumannya di bulan Januari apa saja, mungkin dari teman-teman Hengki maupun dari ekonom. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Ahmad dan juga Pak Abdul Sobur dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Iya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kami sampaikan data surplus neraca dagang Indonesia dengan Amerika Serikat. Kita akan cermati bersama fluktuasinya atau pergerakannya seperti apa dari Januari, Februari, Maret. Begitu kita lihat fluktuasi Maret agak tinggi, kemudian sempat turun di April, naik lagi di bulan Mei, Juni juga sempat turun, kemudian tertinggi di bulan Juli 1,93 miliar dolar Amerika Serikat untuk surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Tapi kita lihat Juli, Agustus, September ini trennya justru turun ya, dari 1,93 miliar menjadi 1,72 miliar, kemudian September 1,28 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita lihat komoditas utama ekspor non migas ke Amerika Serikat itu apa saja. Ya, ada mesin dan perlengkapan elektrik ini 4,92 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian ada pakaian dan aksesorisnya 2,31 miliar, alas kaki 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, kemudian juga Bapak Abdul Sobur. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, kalau memang sama-sama simbiosis mutualisme lah kalau kita cermati, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Ahmad, hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Lantas potensi hasil dari negosiasi kita untuk tarif resiprokal nanti apakah akan ada potensi turun seperti yang diharapkan dari teman-teman Himki? Kan tadi kalau bisa ada lagi penurunan begitu, karena di negara seperti Malaysia tadi Pak Abdul Sobur mengatakan bisa 0% begitu untuk beberapa komoditas. Untuk Indonesia sendiri kansnya akan seperti apa nih Pak Ahmad? Ya, saya kira Pak Abdul Subur tadi sudah menyampaikan harapannya kan bisa seperti Malaysia ya, setidaknya untuk sektor tertentu 0%. Tapi kalau kita melihat pola komunikasi Trump ya, apalagi ini Trump sedang memulai eskalasi perang baru di Amerika Latin dengan Venezuela ya. Kelihatannya pemikiran Trump ini sudah mulai bergeser ya. Tadinya adalah tarif war, kelihatannya sekarang mulai menuju kepada war melawan yang sifatnya adalah narkoba dan rezim yang mendukung narkoba lah begitu. Dan saya kira ini bisa jadi satu sinyal bahwa Trump tidak lagi ya berpikir menggunakan tarif untuk melakukan negosiasi apa istilahnya balance dari pembayaran neraca pembayarannya dia begitu. Karena sebetulnya kalau kita lihat natural perang dagang ini kan sebetulnya bukan ke negara berkembang, sebenarnya kan ke negara China. Dan kalau kita lihat Trump dengan China sendiri pun sudah kelihatannya sudah ada kata sepakat ya dengan pertemuan kedua presiden beberapa bulan yang lalu. Jadi sebenarnya kita punya harapan besar nih Pras, bahwa tarif ini akan melunak. Apalagi tadi data Pras sudah sampaikan bahwa ternyata defisit Indonesia, Amerika ke Indonesia itu mulai berkurang, terbukti dari tadi surplus kita berkurang. Nah ini kemudian bisa menjadi satu tambahan daya tawar Indonesia supaya ya Trump melupakanlah yang namanya tarif tadi ya 19% tadi di angka terakhir. Ya mudah-mudahan udahlah karena ini ekonomi normal. Dan kalau kita lihat ya Amerika sendiri data terakhir yang Trump mengatakan kepada masyarakat Amerika bahwa harga-harga sudah terkendali. Artinya kalau seandainya Trump menginginkan harga terus turun, ya harusnya Trump bisa mengurangi tarif, apalagi tadi mesin, alas kaki, bahan tekstil, itu kan ekspor kita ke Amerika kan itu. Dan mesin yang kita
ekspor ke sana kan sebetulnya adalah komponen dasar, Mas, bukan high tech ya. Alas kaki dan tekstil ini kan komponen menyumbang inflasi untuk kategori adalah sandang ya. Jadi pakaian. Jadi ini kalau seandainya Trump tidak bisa atau memaksakan diri dengan menggunakan tarif 16%-nya, ya tentunya akan menekan publik Amerika sendiri, dan tentunya Trump akan mempertimbangkan keterimaan publik Amerika terhadap harga-harga yang melonjak tinggi karena tarif war-nya Trump ini. Saya kira ini dinamika yang cukup bagus, makanya saya termasuk yang optimis ya. Seharusnya ini 19% ini bisa dilupakan ya, menjadi 0% seperti sedia kala. Toh kita sudah punya komitmen tertentu kepada Amerika bahwa kita akan melakukan sejumlah pembayaran, sejumlah pembelian seperti pesawat Boeing dan migas ya, terutama dari Amerika. Dan yang berikutnya yang saya ingin sampaikan tambahan begini, Pras. Pak Erlangga kan mengatakan ini kesepakatannya mudah-mudahan balance. Balance ini tiga makna, Pak Pras. Pertama, balance terhadap apa yang disebut dengan market access. Jadi Indonesia bisa mengakses marketnya Amerika dan Amerika bisa mengakses marketnya Indonesia, dan saya kira ini yang kita hendaki. Yang kedua adalah balance of interest. Indonesia ya itu harus menekankan kepada Amerika bahwa kita ini punya tujuan jangka pendek. Bagaimana tarif ini tidak mengorbankan industrialisasi kita, tidak mengorbankan ketahanan energi dan pangan kita. Dan saya kira ini harus kita jaga balance of interest ini. Yang ketiga adalah balance of adjustment. Ini adalah satu balance di mana harusnya pengenaan tarif itu tidak, kalau seandainya pun ada ya, katakanlah 19% untuk produk tertentu diterapkan, misalkan the worst-nya begitu, maka kita harus meminta ada yang namanya adaptasi waktu. Jadi jangan langsung hari ini diputuskan, hari ini juga berlaku. Jadi adaptasi ini akan membuat nanti perusahaan-perusahaan kita ya, terutama sektor industri kita melakukan adjustment. Dan saya kira kalau Indonesia bisa melakukan ini namanya well done, Mas Pras. Tapi kalau seandainya tidak mampu ya, saya kira kita bisa evaluasi kenapa hasilnya tidak menguntungkan buat kita begitu. Baik, ini menarik Pak Ahmad. Nah, lantas apa mitigasi, antisipasi yang sudah dilakukan teman-teman HIMKI kalau memang menjadikan Amerika ini menjadi pangsa pasar terbesar ekspor dari produk mebel dan kerajinan kita, Pak Abdul Sobor, meskipun tadi sudah disampaikan ada upaya begitu, memang ada penurunan dari tarif yang ditetapkan pada bulan Januari mendatang. Silakan. Mas Pras, kan kita sudah pahami ya, tarif ini kan sepertinya kita menganalogikan pintu masuk. Ya. Artinya yang lebih utama dan penting itu adalah kesiapan dari industri kami. Di dalam hal ini industri mebel dan kerajinan kita berhadapan dengan Malaysia, Vietnam, ada juga Meksiko, ada juga Kanada, ada juga Polandia, ada bahkan Italia dan lain-lain, yang kesemua negara tadi mengarah kepada upaya melakukan efisiensi besar-besaran. Baik. Dan untuk mencapai efisiensi itu instrumennya kan jelas, bukan hanya internal perusahaan di dalam konteks manajemen atau manajerial, tapi dari kebijakan pemerintah. Ya, dalam hal ini sejumlah regulasi yang dianggap memberatkan atau menghambat pertumbuhan dibuang aja. Kami sudah berkali-kali menyampaikan ada sejumlah regulasi yang tidak penting singkirkan. Dan yang kedua adalah akses kepada modal kerja atau pembiayaan murah. Baik. Bayangkan Thailand sudah 3%, Vietnam 6%, dan lainnya rata-rata kita masih di angka bunga komersial. Baik. 9, 10, 11, bahkan ada yang masih 12. Bagaimana kalau kredit itu diberikan kepada kami di angka 6%? Pemerintah silakan mengatur kebijakan. Industri padat karya mendapatkan akses 6% itu juga akan memperbaiki daya saing kita. Sehingga apa? Pada gilirannya kalaupun nanti tarifnya sama, kita tetap bisa bersaing. Syukur kalau lebih murah, maka dipastikan angka 6 miliar dolar atau pertumbuhan di atas 12% dapat kami capai di 5 tahun ke depan. Sehingga apa? Lapangan kerja bukan 2,1 juta lagi, kita 3,5 juta lapangan kerja yang tergelar di industri padat karya yang kami bangun.
Kira-kira gitu, Mas. Baik, itu dia, diharapkan memang itu dia bahwa ada penurunan lagi dari tarif resiprokal antara pemerintah Amerika Serikat yang diberikan juga untuk Indonesia. Kemudian kalau pengusaha berharap suku bunga pinjaman perbankan ya tahun depan, karena kita tahu sebenarnya Bank Indonesia tahun depan akan meningkatkan lagi nih bagaimana kinerja penyaluran kredit dengan program-program ataupun kebijakan makro prudensial di tahun depan, sehingga diharapkan ya tadi suku bunga pinjaman bisa single digit, kemudian lebih terjangkau lagi dengan persyaratan yang lebih mudah di tahun 2026 mendatang, sambil kita menantikan hasil positif nih sesuai dengan optimisme juga yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi untuk tahun 2026. Baik, Pak Ahmad, Pak Abdul Sobur, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Pak. Ya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.